Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Muhammad Imam Siddiqi. Saya berasal dari Universitas Pancasakti Tegal di program studi bimbingan dan konseling. Saat ini saya akan membuat sebuah video berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi pada siswa yang saya temukan di lapangan. Untuk itu, kalian pada penasaran? Yuk kita simak pada video berikut ini. Oke, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video terkait dengan layanan bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan belajar pada saat pandemi COVID-19 ini. Tentunya yang saya temui di lapangan. Terkait dengan layanan bimbingan ini, tentunya pada saat pandemi ini haruslah secara daring atau online, tidak boleh secara tatap muka langsung karena bisa beresiko penularan dari virus COVID-19 ini. Tetapi apabila peserta didik tidak memiliki sebuah teknologi yang tinggi, seperti tidak memiliki sebuah handphone yang canggih, seorang guru BK tentunya bisa menghampiri atau bertatap muka langsung, dan tetapi haruslah selalu memakai protokol kesehatan seperti masker, kemudian berjaga jarak, physical distancing minimal 2 meter, kemudian selalu mencuci tangan. Itu adalah cara untuk melakukan layanan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, dari kesulitan belajar ini yang saya temui di lapangan adalah siswa memiliki sebuah kesulitan belajar. Dari dalam kesulitan belajar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu learning dysfunction. Learning dysfunction ini adalah proses belajar yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah underachiever, yakni memiliki intelektual yang tinggi tetapi prestasi tergolong rendah. Lalu yang ketiga adalah slow learner, atau lambat dalam menerima atau menangkap sebuah pelajaran yang dijelaskan oleh gurunya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah learning disabilities, ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala si anak menghindari sebuah pelajaran. Dari keempat ini yang saya temui ketika menghampiri sebuah anak siswa SD kelas 5, dia mengalami gejala slow learner, di mana lambat menerima atau menangkap sebuah pelajaran. Jadi ketika anak ini sedang dalam proses kegiatan belajar mengajar pada daring ini, dia tidak bisa menangkap atau menerima sebuah materi yang diberikan oleh gurunya dengan cepat. Ada proses-proses yang begitu memakan waktu atau perlu waktu untuk bisa memahami apa yang dijelaskan gurunya. Dan ini adalah salah satu contoh dari kesulitan belajar. Nah, masukan-masukan dari saya ketika terdapat sebuah siswa yang seperti ini, diharapkan sebuah guru mata pelajaran bisa menjelaskan secara detail terhadap materinya, dan ketika ada seorang siswa yang belum jelas, tidak boleh langsung untuk memarahi anak muridnya, tetapi harus bisa bersabar, kemudian bisa menjelaskan lebih rinci lagi atau bisa menjelaskan ulang kembali apa yang tidak dimengerti dari siswa tersebut. Kemudian dari kesulitan belajar ini, tentunya apakah ada sebuah solusi-solusi untuk mencegah dari sebuah kesulitan belajar ini, seperti kesulitan belajar learning dysfunction, kemudian underachiever, slow learner, dan learning disabilities. Tentunya ada sebuah solusi untuk mencegah dari
terjangkitnya gejala kesulitan belajar ini. Nah, solusinya apa saja sih? Yuk kita bahas satu persatu. Terdapat sebuah 4 strategi pembelajaran untuk via online ataupun daring agar tidak terjangkit dari sebuah kesulitan belajar. Yang pertama adalah tetapkan manajemen waktu. Ketika kita menerima sebuah pelajaran, tentunya terdapat sebuah jadwal pelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru, dan kita bisa mengatur waktu untuk menerima jadwal dari guru tersebut, dan supaya tidak terlambat ketika kita bisa mengikuti kelas belajar mengajar online ataupun daring. Kemudian yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Sebelum kita menerima pelajaran online, diharapkan kita sudah mempersiapkan apa yang kita butuhkan saat menerima kegiatan belajar mengajar online, seperti mempersiapkan handphone ataupun laptop, kemudian mempersiapkan catatan untuk kita bisa menyatat ketika pelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga, belajarlah dengan serius. Untuk mengurangi sebuah kesulitan belajar ini, haruslah peserta didik belajar dengan serius dan tekun. Karena salah satu dari kesulitan belajar muncul ini ketika peserta didik tidak belajar dengan serius ataupun tidak bersungguh-sungguh. Lalu yang terakhir adalah jaga komunikasi dengan guru dan teman. Dan inilah pentingnya untuk menjaga komunikasi antara guru dan teman. Ketika seorang peserta didik mengalami sebuah kesulitan untuk memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya, disitulah pentingnya komunikasi. Harus berani untuk menanyakan dan memberikan sebuah pertanyaan kepada guru agar nantinya para peserta didik jelas menerima sebuah pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, itu dia solusi dari kesulitan belajar yang dapat dialami oleh siswa tersebut. Jadi itu dia penjelasan mengenai kesulitan belajar yang dialami pada siswa pada masa-masa era pandemi COVID-19 ini. Kemudian semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat dan sukses selalu. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.